Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membuka channel ini. Ayo, sudah subscribe belum biar nggak ketinggalan? Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai muatan 3 untuk tema 3, yaitu mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baiklah, kita mulai untuk materi kali ini. Oke, kalian masih ingat rangkaian alat listrik yang berada pada lampu senter kemarin? Kemarin kita sudah belajar mengenai komponen-komponen dalam rangkaian listrik tersebut. Kita tahu bahwa lampu listrik atau lampu pada senter itu akan menyala manakala rangkaian pada senter itu dalam keadaan tertutup. Artinya saklar dalam keadaan on sehingga arus listrik mengalir. Aliran muatan listrik itu mampu untuk menyalakan lampu, sehingga pada lampu senter, penggunaan senter itu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik, kemudian energi listrik menjadi energi cahaya. Alat-alat listrik pada rangkaian senter itu kita lihat baterai disusun secara berurutan, sehingga dalam istilah sains rangkaian itu disebut sebagai rangkaian seri. Nah, selain ada rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka, rangkaian listrik berdasarkan susunan alat-alat listriknya dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa perbedaan dari kedua rangkaian itu? Mari kita simak. Rangkaian seri. Perhatikan pada rangkaian lampu tersebut. Kalian bisa amati ketika saklar off berarti tidak ada arus yang mengalir, artinya rangkaian dalam keadaan terbuka. Ketika saklar on, lampu menyala, berarti ada arus listrik, sehingga dikatakan sebagai rangkaian tertutup. Sekarang perhatikan susunan lampu dan baterainya. Lampu dan baterai disusun secara berurutan. Benar sekali. Oke, kita lihat. Rangkaian ini disebut sebagai rangkaian seri, yaitu rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau berderet, sehingga rangkaian ini tidak memiliki cabang. Jika saklar di-on-kan, maka kedua lampu akan menyala karena satu jalur. Namun ketika saklar off, maka kedua lampu pun akan mati. Apa keuntungan serta kekurangan dari rangkaian seri? Keuntungan atau kelebihan dari rangkaian seri yang pertama adalah hemat kabel, sehingga akan juga menghemat biaya. Sedangkan kekurangan atau kelemahannya yang pertama adalah ketika lampu satu mati atau diambil, maka lampu yang lain pun akan ikut mati karena arus listriknya tidak mengalir. Hambatan total pada rangkaian seri besar, sehingga nyala lampu pun redup. Itu tadi kekurangan atau kelemahan dari rangkaian seri. Kita ulang ya. Kelebihannya hemat kabel karena dia tidak punya percabangan, sehingga akan menghemat biaya. Namun memiliki kelemahan. Kalau satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain pun akan ikut mati. Yang kedua, hambatan listriknya besar. Yang ketiga, karena hambatannya besar, maka nyala lampu pun akan redup. Oke, itu tadi mengenai rangkaian seri ya. Kapan rangkaian seri ini digunakan? Rangkaian seri digunakan pada lampu senter dan lampu hias di taman. Ada dua rangkaian yang disusun secara seri, yaitu rangkaian pada lampu senter dan rangkaian pada lampu hias di taman ya. Baik, bisa dipahami untuk rangkaian seri.
Oke, kita lanjutkan untuk rangkaian berikutnya yaitu rangkaian paralel. Perhatikan rangkaian listrik ini. Jika kalian tadi melihat lampunya disusun secara berurutan, pada rangkaian paralel, lampu listrik disusun secara sejajar. Kalian perhatikan, karena disusun secara sejajar, maka rangkaian paralel memiliki percabangan. Apa kelebihan dan kekurangan pada rangkaian paralel? Kelebihan rangkaian paralel yang pertama, karena dia punya cabang, maka bisa menempatkan saklar lebih dari satu. Saklar inilah yang akan mengontrol untuk nyala lampu, nyala atau mati. Sehingga pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain masih bisa menyala. Yang kedua, hambatan listriknya kecil. Yang ketiga, nyala lampu terang karena tegangan setiap cabang sama ya. Oke, sekarang kelemahannya atau kekurangannya. Kalau rangkaian ini mempunyai banyak cabang, berarti kabel yang dibutuhkan pun juga semakin banyak, sehingga poros kabel yang mengakibatkan juga biaya untuk rangkaian ini lebih mahal daripada rangkaian seri. Oke, itu tadi kelebihan dan kekurangan untuk rangkaian paralel. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian listrik di rumahmu, serta rangkaian pada lampu lalu lintas. Kalian bisa ingat, lampu lalu lintas itu disusun dari 3 warna, yaitu merah, kuning, serta hijau. Nyalanya pun secara bergantian bisa, sehingga itu disusun secara paralel. Oke, bisa dipahami untuk rangkaian paralel. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ada rangkaian listrik yang disusun dari kombinasi atau campuran rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian ini disebut rangkaian campuran, yaitu perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Coba perhatikan pada rangkaian listrik di layar kalian. Ada 2 batu baterai yang digunakan serta 4 lampu yang digunakan, sedangkan saklar yang digunakan ada 3. Kalian bisa lihat untuk rangkaian baterai itu disusun secara seri karena berurutan. Kemudian perhatikan untuk anak panah yang bertanda warna merah itu menunjukkan rangkaian listrik itu disusun secara seri. Sedangkan untuk rangkaian yang disusun secara paralel bisa dilihat pada panah yang berwarna biru. 2 lampu disusun secara seri, kemudian 2 lampu berikutnya disusun secara paralel. Rangkaian campuran ini mampu untuk mengatur penggunaan lampu, mana yang akan dinyalakan dan mana yang akan dimatikan. Sehingga saklar bisa di-on atau di-off-kan secara bergantian. Untuk itu, pada rangkaian campuran, saklar bisa menggunakan lebih dari 1. Pada rangkaian di layar kalian itu menggunakan 3 saklar. Setiap percabangan menggunakan saklar yang berbeda. Oke, berikutnya kita akan mengidentifikasi rangkaian campuran manakala saklar dimatikan atau dihidupkan. Oke, perhatikan rangkaian lampu pada layar kalian. Ada 2 saklar yang digunakan serta 5 lampu yang digunakan. Sekarang kita lihat. Rangkaian baterai disusun secara seri, sedangkan lampu 4 dan lampu 5 secara seri. Lampu 1, lampu 2, lampu 3 juga secara seri. Namun ketika kalian lihat lampu 4 dan lampu 3 berarti disusun secara paralel.
Perhatikan, lampu bisa menyala manakala mendapatkan arus dari kutub positif serta kutub negatif. Sehingga ketika kalian nanti melihat saklar dibuka atau di-off-kan, maka kalian lihat tidak ada listrik yang mengalir, sehingga lampu yang berurutan dengan saklar tersebut pasti akan mati. Jadi, pada gambar tersebut kita lihat lampu 4 dan lampu 5 bisa menyala jika S1 atau saklar 1 dalam keadaan on atau tertutup. Paham? Karena jalurnya dia lewat itu ya, saklar 1. Perhatikan untuk lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 agar bisa menyala, maka saklar 2 atau S2 harus ditutup atau di-on-kan. Jelas? Oke. Sekarang kita lihat, agar lampu 4 dan lampu 5 itu mati, maka saklar mana yang harus ditutup atau harus dibuka atau di-off-kan? Iya, benar, saklar 1. Karena kalau saklar 1 dibuka atau dimatikan, maka arus listrik pada L4 dan L5 tidak mengalir. Oke, perhatikan soalnya. Jika S2 dibuka, artinya S2 dalam keadaan off, maka apa yang akan terjadi? Oke, untuk melihat kemungkinan prediksi ini, maka kita harus bedakan mana lampu yang menyala dan mana lampu yang akan mati. Kalau S2 dibuka, artinya S1 ditutup atau dalam keadaan on, maka lampu yang menyala yang on S1, berarti yang menyala L4 dan L5. Kalau S2 dibuka, maka rangkaian berikutnya mati lampunya. Maka yang mati adalah L1, L2, dan L3. Oke. Bisa dipahami? Oke. Itu tadi penjelasan mengenai rangkaian seri, paralel, serta rangkaian campuran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa untuk membuat rangkuman materi pada buku catatan kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.